сейчас к российским военнослужащим. Наш долг перед нашей страной и Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальный. Rusia akan tambah pesawat tempur Su-35S lagi demi menghadapi negara adidaya Amerika. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu hari ini mengunjungi pusat industri jet tempur Sukhoi Komsomolsk on Amur Aviation Plant, Rusia. Shoigu menyatakan Angkatan Udara Rusia atau RAF berencana akan membeli kembali jet tempur multifungsi generasi kelima Su-35S untuk memperkuat pertahanan Kremlin pada akhir tahun ini. Pada akhir tahun, kami berencana untuk menyelesaikan kontrak negara tambahan untuk pasokan pesawat multifungsi Su-35S. Jumlah kontrak akan menjadi 70 miliar rubel atau setara USD 1 pasokan pesawat multifungsi. Kata Sergei Shoigu dikutip Viva Militer. Sebenarnya kami datang untuk ini, untuk memastikan perusahaan bisa memenuhi kontrak ini, tambahnya. Untuk diketahui, jet tempur Su-35S adalah pesawat tempur multifungsi generasi kelima yang dikembangkan oleh perusahaan Sukhoi KNEEZ. Perusahaan ini secara serial telah memproduksi jenis Sukhoi baik untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Rusia maupun kebutuhan negara-negara asing. Bukan tidak ada alasan bagi Rusia untuk menambah armada tempur udaranya dengan pesawat Su-35S itu. Sebab jet tempur Su-35S buatan pabrikan Rusia itu diyakini sebagai pesawat tempur terbaik di kelas dunia saat ini. Bahkan hampir seluruh pakar militer dunia meyakini bahwa pesawat Su-35S adalah jet tempur yang memiliki kemampuan menghadapi pesawat siluman Amerika Serikat jenis F-35 generasi kelima. Sehingga sangat logis jika saat ini Rusia berencana mengisi skuadron udaranya dengan pesawat tempur jenis Su-35 ini demi menghadapi kekuatan Amerika Serikat. Perlu dicatat, saat ini Angkatan Udara Rusia atau RAF telah memiliki pesawat tempur Su-35 sebanyak 88 unit. Kementerian Pertahanan telah memesan 10 pesanan terakhir pada tahun 2016. Rencananya 10 unit pesanan terakhirnya itu akan dikirimkan pada akhir tahun ini. Dengan demikian, pada awal 2021 Rusia akan memiliki 98 Su-35 yang beroperasi. Sementara itu, 3 Su-35 Rusia melesat usir bomber Amerika. Jet tempur Su-35 Rusia bergegas terbang untuk mengusir pembom Angkatan Udara Amerika yang mendekati perbatasan Rusia di atas Laut Okhotsk pada Jumat 7 Agustus 2020 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sistem kontrol wilayah udara negara tersebut mendeteksi target udara di atas perairan netral Samudra Pasifik yang mendekati perbatasan negara Rusia sekitar pukul 7 waktu setempat. 3 pesawat tempur Su-35S dari pasukan siaga reaksi cepat pertahanan udara distrik militer timur dikerahkan satu persatu untuk mencegah target yang mereka identifikasi sebagai pembom strategis B-1B Angkatan Udara Amerika dan secara konsisten membayangi itu di atas Laut Okhotsk pada Pusat Kontrol Pertahanan Nasional. Pusat Kontrol Pertahanan Nasional menambahkan tidak ada pelanggaran perbatasan negara Rusia oleh pembom B-1B setelah pesawat Amerika menjauh dari perbatasan negara Rusia. Jet-jet tempur Rusia dengan selamat kembali ke lapangan terbang rumah mereka.
Dengan muatan konvensional terbesar dari senjata berpemandu dan tidak berpandu di inventaris Angkatan Udara, bom berbis-1 adalah tulang punggung pasukan jarak jauh Amerika. B-1 dapat dengan cepat mengirimkan senjata presisi dan non-presisi dalam jumlah besar melawan musuh manapun, dimanapun di dunia dan kapan saja. Sungguh canggih kan? Sementara itu, militer Rusia, serangan rudal balistik apapun kami balas dengan nuklir. Rusia akan menganggap rudal balistik apapun yang diluncurkan ke wilayahnya sebagai serangan nuklir yang memerlukan pembalasan nuklir. Militer Negeri Beruang Merah memperingatkan dalam sebuah artikel yang terbit Jumat 7 Agustus 2020. Peringatan keras di surat kabar militer resmi Rusia Krasnaya Zvezda atau Bintang Merah itu ditujukan kepada Amerika Serikat yang terus mengembangkan senjata non-nuklir jarak jauh. Artikel tersebut menyusul dokumen yang Presiden Vladimir Putin teken Juni lalu tentang kebijakan penangkal nuklir yang mengizinkan penggunaan senjata atom sebagai tanggapan atas apa yang bisa menjadi serangan konvensional yang menargetkan infrastruktur pemerintah dan militer Rusia. Dalam artikel di Krasnaya Zvezda, perwira senior staf umum Angkatan Bersenjata Rusia Mayor Jenderal Andrei Sterlin dan Kolonel Alexander Krypin menyatakan tidak akan ada cara untuk menentukan apakah serangan rudal balistik dilengkapi dengan hulu ledak nuklir atau konvensional, sehingga militer Rusia akan melihatnya sebagai serangan nuklir. Setiap rudal yang menyerang akan dianggap membawa hulu ledak nuklir, kata artikel di Krasnaya Zvezda seperti dikutip The Washington Post. Informasi tentang peluncuran rudal akan secara otomatis diteruskan ke pemimpinan militer politik Rusia yang akan menentukan cakupan tindakan pembalasan oleh pasukan nuklir, tergantung pada situasi yang berkembang, sebut artikel itu. Argumen tersebut mencerminkan kekhawatiran lama Rusia tentang pengembangan senjata yang bisa memberi Amerika Serikat kemampuan untuk melumpuhkan aset militer utama dan fasilitas pemerintah tanpa menggunakan senjata atom. Sejalan dengan doktrin militer Rusia, kebijakan penangkalan nuklir baru menegaskan kembali negeri beruang merah dapat menggunakan senjata nuklir sebagai respon terhadap serangan nuklir atau agresi yang melibatkan senjata konvensional yang mengancam keberadaan negara itu. Apa yang Rusia lihat sebagai agresi? Dokumen kebijakan tersebut memberikan penjelasan perinci tentang situasi yang bisa memicu penggunaan senjata nuklir, termasuk serangan senjata atom atau pemusnah massal, lainnya terhadap Rusia dan sekutunya. Selain itu, dokumen kebijakan itu menyatakan Rusia dapat menggunakan persenjataan nuklirnya jika menerima informasi yang bisa dipercaya tentang peluncuran rudal balistik yang menargetkan wilayah mereka atau sekutunya, termasuk tindakan terhadap fasilitas negara atau militer Rusia yang vital. Hubungan Washington dan Moskow berada di posisi terendah pasca Perang Dingin karena krisis Ukraina. Tunduhan campuran tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 dan perbedaan lainnya. Para pejabat Rusia telah menganggap program pertahanan rudal yang Amerika Serikat pimpin dan rencananya untuk menempatkan senjata di orbit sebagai ancaman utama. Alasannya, kemampuan baru itu dapat menggoda Washington untuk menyerang Rusia dengan impunitas guna menangkis serangan balasan. Artikel Krasnaya Zvezda menekankan publikasi kebijakan penangkal nuklir baru dimaksudkan untuk secara jelas menjelaskan apa yang Rusia lihat sebagai agresi. Rusia telah menetapkan garis merah kami, tidak menyarankan siapapun untuk menyerang, kata artikel tersebut. Jika musuh potensial berani melakukan itu, jawabannya pasti akan menghancurkan secara spesifik tindakan pembalasan, seperti di mana, kapan, dan sebagainya. Dan juga seberapa banyak akan ditentukan oleh kepemimpinan militer politik Rusia, tergantung pada situasinya, ujar artikel itu.